Pak Jokowi akan kehabisan energi untuk mengkonsolidasikan Golkar ini. Dan sampai sekarang kan Pak LBP itu juga nggak berani kok ada apa di Golkar sama Pak JK. Iya, Bamsud ini bakal jadi ketua harian lah. Roll and action. Antoni Komras, Siap! ada intipan apa soal Golkar hari ini? Waduh, Golkar ya? Golkar. Lagi seru nih kayaknya nih. Seru. Kemarin lu bilang Bahlil jauh dari percakapan. Kali ini lu salah. Gue yang benar, Bahlil. Gimana Golkar dan Bahlil ini? Kan gue bilang pada waktu itu, justru kan Bahlil ini punya bargaining lebih kuat. Oh iya juga ya, benar. Pertama nih ya, Golkar aklamasi ya, setelah reformasi. Enggak, sebelumnya Erlangga aklamasi juga kalau setahu gue ya. Oh, Bamsud itu? Mundur. Oh, Kemarin sempat ada kata infonya ada yang mau maju, cuman nggak jadi. nggak jadi. Nah, apakah Bahlil ini merubah kemudian strategi Golkar dalam pilkada serentak? Jelas pasti berubah lah bos. Karena kan kalau berdasarkan konsolidasi Partai Golkar yang gue tahu ya, kan rekom beberapa daerah sudah dikeluarkan waktu Erlangga sebelum mengundurkan diri. Berarti ini juga mempengaruhi DPD tingkat 1 dan 2 di seluruh pemimpinan Golkar seluruh Indonesia. Pastinya akan ada pengaruh lah ya. Namanya ketua umum baru pasti punya kebijakan baru lah, khususnya untuk pilkada ya. Apalagi ini kan bicara soal kekuatan Golkar untuk menguasai daerah-daerah sih. Itu sih kalau gue lihat dari konsolidasinya ya. Biasanya kan gitu Munas Golkar ini kan, waduh rame banget segala macam lain-lainnya gitu ya. Iya benar-benar. Ini nggak ada konferensi pers ya? Konferensi pers ada sih, cuman ya sekedar normatif aja bagaimana persiapan, bagaimana ya Munas ini dijalankan dengan sesuai konstitusi. Sangat berbeda jauh sekali ketika waktu Munas sebelumnya yang dimana waktu itu kan Erlangga sama Bamsud kan, wah, kenceng banget itu tarik-tarikannya. Iya. Waktu itu lu pilih Bamsud ya? Nah teman-teman lu kan di situ semua. Iya. Teman-teman di situ, teman-teman lu. Nah ini kan katanya nih Pak Joko Widodo jadi ketua Dewan Pembina dan fungsi Dewan Pembina dikembalikan seperti zaman Orde Baru ketika Pak Harto. Nah, hasil intipan lu gimana? Kalau Golkar terima nggak? Kalau isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina itu gue udah dapat intipannya bos. Jadi ada segelintir faksi yang ada di Golkar, senior-senior Golkar ingin mendorong sebenarnya Pak Jokowi menjadi Dewan Pembina. Oke. Tapi kan yang perlu kita juga harus tahu kan, yang gue juga harus tanya sama lo nih, Pak Jokowi masih kader PDIP nggak sih? KTA-nya kan belum ditarik. Nah, itu yang makanya masih menjadi misteri. Tapi dorongan itu udah ada. Bahkan gue dapat info ada segelintir senior-senior Golkar sudah buat surat untuk permohonan lah supaya Pak Jokowi ini bisa menjadi menjadi pembina di Golkar. Yang 7 haji itu ya? Iya. Ada haji yang dari Kalimantan juga. Tapi gue mau nanya sama lo nih bos, Mas Gibran bisa maju dong jadi ketua umum Golkar? Tapi itu mungkin siasat PDI Perjuangan bos, nyisipin kadernya di Golkar bos. Oh iya. Mas Gibran kan KTA-nya belum dicabut belum. Masih kader PDIP ya? Belum. Kan dia itu banteng itu kan bos berteduh di bawah pohon yang rindang. Iya kan? Itu bisa jadi itu cara nyusup lah, ya kan? Jadi kalau orang bilang tukang kayu nebang pohon beringin, belum tentu ya? Belum tentu. Karena kan Golkarnya masih ada. Benar. Golkarnya masih ada. Gitu, ya kan? Kan cuma ketua umumnya aja mundur. Gitu. Nah, mempengaruhi organisasi kok itu. Biasa aja, gitu. Biasa aja. Tapi lu tahu nggak nih, Bos? Kenapa tuh? Gue jadi ngerasa gini nih, Bos. Ini tone-nya agak beda. Jadi, yang menang itu kan Prabowo Subianto sebagai presiden. Benar.
Ketua Umum Partai Gerindra. Benar. Ya kan? Gue jadi ngelihat ini kok, kan Partai Gerindra nih yang menang jadi presiden, tapi kok jadi Golkar yang mimpin gerbong. Itu aneh. Karena sih kita lihat sendiri ya, sebagai salah satu partai yang cukup tua Golkar ya, dan punya infrastruktur partai yang kuat, ini akan sangat seksi untuk bisa dikonsolidasikan. Khususnya untuk misalnya Pak Jokowi pasca lengser, relatif kekuatan politiknya kan pasti akan sangat berkurang. Makanya dia butuh kendaraan yang bisa membackup kekuasaan power politiknya, khususnya Mas Gibran ya. Iya. Sebagai wapres ke depan kan butuh kapal besar yang supaya bisa membackup segala kebijakannya ke depan. Ya, kita bicara keseimbangan politik kekuasaan. Benar, keseimbangan politik ke depannya, maka perlu Golkar, supaya kan kita tahu PDIP ini pasti akan langgemnya masih oposisi kan, dan itu kan harus bisa diimbangi dengan kekuatan partai besar yang saat ini menurut gua Golkar itu adalah partai yang cukup sepadan untuk memberikan keseimbangan politik di pemerintahan ke depan sih. Ini kan kayak jadi romansa Orde Baru, Golkar ketemu PDI. Nah, ini kan biar apa? Jadi perulangan sejarah yang seru sebenarnya. Nah, ini juga berarti ada kemungkinan ke depan itu rekomendasi yang telah dikeluarkan Golkar melalui Airlangga ketika ketua umum berubah ketika Munas selesai. Kemungkinan besar bisa jadi. Bisa jadi ya. Wah, berat dong. Menarik sih. Banyak puzzle-puzzle mungkin yang kebuka nanti pasca Bahlil menjadi ketua umum. Itu kan bisa mengganggu stabilitas keamanan ya. Ya, kita berharap sih sebenarnya, namanya politik ya pasti ada turbulensi lah. Apalagi ini kan pergantian pimpinan gitu kan. Tapi yang pengen gua coba tanya nih sama lu, seberapa kuat sih sebenarnya Pak Jokowi jika memang benar menjadi ketua Dewan Pembina Golkar bisa mengendalikan kapal besar seperti Golkar, apalagi faksi ini partai Golkar setahu gue ini dalam tanda kutip ini kan partai terbuka. Iya, IPO. Nggak ada faksi dominan di situ, semua punya keunggulan masing-masing gitu loh. Menurut lu pasca Pak Jokowi misalnya sudah tidak menjadi presiden, apakah dia masih punya power buat ngendaliin kapal sebesar Golkar dengan segala faksi-faksinya itu? Yang gue pahami ya, ini udah ada orang belasan tahun bergolkar. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang baru dapat posisi sentral yang kuat. Secara logis, hawa ataupun nafsu melawan nafsu melawan itu pasti ada. Benar. Dan pasti juga hegemoni itu coba akan digerus sama orang-orang yang mungkin mencintai Golkar lah, gue bilang. Mencintai Golkar lah, ya kan? Kan nggak ujuk-ujuk juga semua di Golkar itu paduan suara ya. Yeah. Kan ada juga nih kelompok-kelompok resisten kan. Gue pikir Pak Jokowi akan kehabisan energi untuk mengkonsolidasikan Golkar ini. Tapi kalau menurut gua, Pak Jokowi ini kan juga punya kolega-kolega yang memang kader Golkar, misalnya kayak Pak Luhut. Di Golkar sendiri Pak Luhut ini kan dewa, merupakan faktor yang sangat kuat. Dewa kita bilang, dewa di Golkar deh. Ya. Apakah kalau menurut lo Pak Luhut sama Pak Jokowi ini akan kompak nanti ke depannya untuk ibaratnya mengkonsolidasikan Golkar supaya solid terus ya? Gue bilang akan habis energi. Dia tetap akan melakukan itu, tetap akan solid, tapi akan habis energi. Akan habis energi. Makanya gue rasa nih orang-orang yang tidak mungkin kelompok resistannya Pak Jokowi ya, itu akan membiarkan Pak Joko Widodo itu nyemplung dulu.
dibiarkan untuk mengalir ikut aliran Lu paham kan permainan iya, Golkar? iya. Lu paham kan? Ngeri. Ya, masuk dulu bos, ya kan? Pelan-pelan kan gitu. Dihisap pelan-pelan gitu. Nah, gue yakin tuh Pak Joko Widodo akan habis energi. Itu. Nah, Pak Jokowi ini kan seorang pemain catur orang bilang. Gue yakin juga dia mikirin itu. Makanya sampai sekarang belum ada tanda-tanda menginyaratkan dia akan jadi Dewan Pembina. Benar juga sih. Gitu. Tapi ada hal menarik lagi yang sebenarnya pengen gue diskusiin sih. Menurut lo, Pak Prabowo akan bersikap nggak sih soal Golkar ini? Baik posisinya saat ini sebagai presiden terpilih atau nanti sebagai presiden yang ditetapkan pasca 20 Oktober. Karena kan kita tahu embrionya politik Pak Prabowo ini adalah Golkar. Keluarga besar Pak Prabowo itu Golkar. Dengan lihat situasi dinamika Golkar saat ini, menurut lo dia responnya kayak gimana sih? Gua rasa sih iparnya, mantan ipar. Iya. Mantan iparnya Pak Prabowo ini nggak mungkin diam aja. Mas Tommy. Mas Tommy gue yakin nggak diam aja. Kan Mas Tommy juga punya partai. Gimana tuh? Tapi nggak mungkin lah ya, nggak ada sedikit ya minimal mantau lah. Begini bos, ya ini bos. Bokap gue indiriin Golkar bos. Bisa gue bilang gitulah, iya kan? Terus gue ketendang dari partai yang dibuat oleh bokap gue bos, ya kan? Tiba-tiba ada orang baru, ya kan? Mau ngambil alih Golkar. Berarti benar ke depan ada kemungkinan Cendana is back. Cendana is back. Kita sepaham lah. Golkar itu pernah terbelah-belah, bos. Benar. Ada Agung Laksono, ya kan? Ada siapa tuh? Abu Rizal Bakri. Gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh ya ketika Golkar itu ya pecah satu. Namanya pohon beringin. Keramat ini. Beda dengan PD Perjuangan Banteng bos. Tabrak terus katanya kan. Gitu. Kanda Bahlil ini jadi ketum Golkar bukan berarti Golkar akan stabil ya secara politik ya. Gua tidak bisa meyakini itu. Internal Golkar bisa stabil tuh gua bisa meyakini. Itu. Bayangin ini partai terbuka, ibaratnya partai go public, ya kan? Yeah. Pemilik sahamnya banyak segala macam. Ini juga ada Pak JK. Benar. Pak JK statementnya keras kok. Yeah. Gitu. Mantan ketua umum Golkar ketua umum Golkar. Adik asuhnya banyak itu. Iya. Dari Golkar. Gitu. Nggak bisa kita pungkiri ya. Salah satu faksi yang cukup kuat juga. Dan sampai sekarang kan Pak LBP itu juga nggak berani kok ada apa di Golkar sama Pak JK. Iya. Nggak berani gitu. Masih menjaga ruang kekuatan masing-masing lah. Nah betul, apalagi di kabinet pertama dulu kan Pak JK sama Pak LBP ini kan bersih tegas, ya kan gitu. Tapi ada intipan nggak sih pasca nanti Pak Prabowo dilantik, PDIP sama Golkar ini bakal gesek-gesekan atau bakal mesra nih? Kayaknya PDI Perjuangan ini gue hasil intipan gue nih ya. Iya. Penonton bos. Penonton sambil tepuk tangan. Berarti masih belum ini ya, masih lihat situasi ya. Bukan soal lihat situasi atau enggak, lebih ke menikmati. Ada selah masuk. Menikmati, ya kan? Gantian. Kemarin partai gue diobok-obok, dan partai lu ini gitu. Tapi gue yakin itu soal Pak Prabowo tuh pasti dia akan tenang melihat situasi ini. Dan dia akan lebih fokus bagaimana supaya konsolidasi ataupun silaturahmi dengan PDI Perjuangan nggak putus. Kelihatan, maksudnya dari banyak pantauan kita, PDIP relatif nggak pernah menyerang Pak Prabowo. Tidak. Nah, ini gue mau nanya sama lo nih. Iya. Di Golkar itu kan ada ketua Dewan Pembina yang posisi bagus ya. Iya. Apalagi Dewan ada Dewan Etik, ada Dewan Pakar, ada Dewan Kehormatan. Nah, nih
Itulah yang sekiranya gue tahu kalau nggak salah ya. Siapa nih yang ketua Dewan Etiknya sama Dewan Kehormatan? Kalau Dewan Kehormatan kayaknya pasti dikasih sama yang senior lah ya. Hari ini kalau lihat dari komposisi senior Golkar yang dianggap punya jasa ya pasti kemungkinan sih kayaknya masih Bang Akbar kayaknya. Masih Bang Akbar. Bang Akbar. Dewan Etik, karena ini bisa otak. Ya. Kalau Dewan Etik itu gue yakin sih pasti orangnya Bahlil sih. Orangnya Bahlil. Orangnya Bahlil. Agus Gumiwang? Agus, kalau dari intipannya Agus Gumiwang ini akan jadi waketum lagi sih kayaknya. Oke. Karena kemungkinan akan masuk lagi dalam kabinet kan. Nah, yang menarik ini Bamsud, bos. Oh, kemana nih? Bamsud. Gue denger juga Bamsud sampai kalah pilek kemarin. Bamsud ini berdasarkan info yang dari titipan dari jaringan-jaringan gua, dia ini cukup punya peran yang vital dalam Munas kali ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di Golkar, khususnya faksi-faksi yang mudanya ya. Muda-mudanya. Ya, dianggap Bamsud ini bisa merepresentasikan kelompok muda yang ada di Golkar. Nah, bocoran yang gue dapet infonya, Bamsud ini bakal jadi ketua harian lah. Oh, makin. Untuk membantu tugas Bahlil Golkar. Gue takutnya nih, Bahlil itu kan memang hebat di luar. Benar. Tapi di partai dia kan Relatif dia cukup lama meninggalkan Golkar ya. Terakhir itu kan kiprahnya Bahlil di Golkar itu yang gua ingat ya. Dia itu kan sempat berkompetisi lawan Dev Laksono waktu di Munas Ampi sekitar tahun 2000 berapa lah gitu kan. Yang kalah yang menang Dev Laksono gitu. Cuman hari ini menariknya Dev Laksono mendukung Bahlil kan gitu. namanya Golkar. Namanya Golkar itu seru. Ya. Itu tempat bernaung banyak orang di situ. Nah. Berarti peta pilkada secara keseluruhan berubah. Relatif akan berubah. Khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai DPT yang besar dan basis Golkar ya pasti akan berubah dong. Karena kan ketua umumnya ganti ya kebijakannya pasti ganti. Orang-orang pasti ganti. Orang-orangnya pasti ganti. Habis itu angpau juga ganti. Dapurnya pun perabotannya ganti. Ganti. Bagaimanapun dinamika Golkar hari ini harus kita akui Golkar adalah salah satu partai politik yang tua dan juga punya pengalaman mumpuni dalam menguasai perpolitikan Indonesia. Makanya kita sangat menunggu kiprah Golkar pasca nanti Pak Prabowo menjadi presiden, bagaimana dalam mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran.